Mbak Imam akan belak-belakan siapa sebenarnya backing dari Panji Gumilang ini sehingga berpuluh-puluh tahun terkesan tidak tersentuh sama sekali, Mbak Imam. Kalau nggak tahu Pak Kumis tanya lah. Tanya siapa nih? Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau, mbahnya intelijen di Indonesia, gitu aja. Oh, mbahnya intelijen di Indonesia. Wah, ini sejalan dengan perkataannya Panji Gumilang yang juga viral di TikTok ya. Nah, ini dia videonya. Panji Gumilang jujur mengatakan bahwa saya ini diam-diam punya intel gitu ya. Coba kita putar. Saya ini diam-diam juga punya intel. Tuh, jelaskan. Kita ulang lagi ya. Saya ini diam-diam juga punya intel. Dan intelnya Jelas. bukan orang Ma'had. Oh, intelnya bukan orang Al Zaitun katanya. Orang luar Al Zaitun berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selangkah demi selangkah misteri di balik Al Zaitun mulai terbongkar. Salah satu hal yang diperbincangkan saat ini yaitu katanya ya, Panji Gumilang itu punya backingan superpower yang disebut dengan Pak Kumis Intelijen. Nah, ini saya mengutip berita dari fifa.co.id dengan judul berita Panji Gumilang disebut kebal hukum, pendiri YPI di backing Pak Kumis Intelijen. Jadi menurut pendiri YPI ini mengatakan bahwa Panji Gumilang ini kebal hukum karena di backing Pak Kumis Intelijen. Siapakah itu yang dimaksud ya, Pak Kumis Intelijen? Coba saya bacain dulu sedikit beritanya teman-teman ya. Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia YPI Imam Supriyanto berbicara soal aktor atau backingan yang berada di balik pondok pesantren Al Zaitun. Menurutnya aktor tersebutlah yang membantu pesantren milik Panji Gumilang itu selalu lepas dari jeratan hukum selama bertahun-tahun. Oh iya juga sih ya, kalau dipikir-pikir kok bisa lepas dari jeratan hukum selama bertahun-tahun, pasti ada sesuatu, pasti ada superpower di baliknya. Meskipun mereka tak lepas dari sederet kontroversi. Iya, udah bertahun-tahun lamanya, tapi ya Panji Gumilang masih bebas-bebas aja teman-temannya. Ungkapan Pak Imam Supriyanto ini yang ada di berita ini teman-teman ya, mengatakan bahwa Panji Gumilang di backing oleh Pak Kumis Intelijen, sebenarnya ada di TV One videonya. Coba kita simak dulu sedikit videonya teman-teman ya. Kita terlebih dahulu ke Mbak Imam. Mbak Imam akan belak-belakan siapa sebenarnya backing dari Panji Gumilang ini sehingga berpuluh-puluh tahun terkesan tidak tersentuh sama sekali, Mbak Imam. Iya, kan dulu semua orang maklum. Sejak Wiranto bisa 100% dulu kan. Dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh. Itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu. Tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami nggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu, Pak. Jadi memang Pak Kumis ini menurut Pak Imam Supriyanto ya, katanya Pak Kumis ini memang sudah pernah mengatakan jangan mainin Al Zaitun ya, ini punyanya Pak Kumis nih gitu ya, ini backingannya Pak Kumis gitu. Kalau nggak tahu Pak Kumis tanya lah. Tanya siapa nih? Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau, mbahnya intelijen di Indonesia, gitu aja. Oh, mbahnya intelijen di Indonesia. Wah, ini sejalan dengan perkataannya Panji Gumilang yang juga viral di TikTok ya, bahwasanya Panji Gumilang itu pernah mengaku dia punya intelijen. Nah, ini dia videonya. Panji Gumilang jujur mengatakan bahwa saya ini diam-diam punya intel gitu ya. Coba kita putar. Saya ini diam-diam juga punya intel. Tuh, jelaskan. Kita ulang lagi ya. Saya ini diam-diam juga punya intel. Dan intelnya Jelas. bukan orang Ma'had. Oh, intelnya bukan orang Al Zaitun katanya. Orang luar Al Zaitun berarti. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh. Kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Oh, intelnya orang Jakarta. Intelnya orang Jakarta, pengusaha. Oh, berarti memang orang luar Al Zaitun ya. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. Oh, jadi intelnya ini disuruh mencari informasi seseorang gitu ya. Tidak boleh lebih dari 10 menit sudah harus ketemu. Wow, seorang Panji Gumilang memerintahkan seorang intel. 5 menit kemudian
informasi datang, Syekh, aku sudah tahu tempatnya, aku sudah tahu rumahnya, aku tahu menghadap kemana rumahnya, aku sudah ketemu orang tuanya. Wow. Ya, itulah ya. Sebab kenapa Panji Gumilang berani berbuat nyeleneh, kontroversi, berstatement ngawur, bahkan menggabungkan sholat Idul Fitri dengan orang kafir. Kenapa semuanya berani dia lakukan hal-hal semacam ini? Ya karena merasa bahwa dirinya ya aman, ada backingannya. Coba orang-orang biasa yang melakukan kontroversi seperti Panji Gumilang, udah habis diangkut sebagai penista agama, ditahan sebagai penista agama. Padahal mulai belasan tahun yang lalu jejak digitalnya masih ada sampai sekarang. Banyak orang tua yang anaknya jadi korban teriak-teriak di media, di televisi besar TV One meminta Panji Gumilang untuk ditangkap. Sudah berapa nih korban ini? Masa kita rakyat Indonesia nggak malu pada di luar negeri begitu? Orang-orang berlomba untuk sains dan teknologi, dan kita apa terpuruk seperti ini? Bangsa apa kita nih? Bangsa robot dibikin oleh satu orang itu, Panji Gumilang itu loh. Tangkap dia, tolong adili. Itu aja, demi satu orang itu, apa demi negara bangsa ini, anak-anak kita ini. Salah satu problem besar di negara kita memang keadilan, teman-teman ya. Udahlah, nggak usah ditutup-tutupi lagi. Orang yang punya backingan ya bisa aman. Ya kita berdoa aja semoga kedepannya di Indonesia memang benar-benar bisa menjalankan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga ada video yang cukup membuat kita resah, teman-teman ya, beredar di sosial media bahwa Panji Gumilang itu katanya mau kerjasama dengan Yahudi Israel. Jelas sekali di dalam video ini. Coba kita simak videonya ya. معهد الزيتون لنا إرادة إيصال الأخوة بين أندونيسيا وإسرائيل، كذاك سياسية وكذاك غير سياسية. أولا أنا كنت حاضر إلى تل أبيب، بعد ذلك أنا أحملك إلى جاكرتا. طيب. Ya, bahkan Panji Gumilang katanya mau mendatangi Tel Aviv, yaitu merupakan kota pusat tempat pemerintahannya Israel. Banyak negara di dunia ini yang menolak hubungan diplomatik dengan Israel, terutama negara-negara Islam, karena memang Zionis Israel itu menjajah habis-habisan umat Islam Palestina. Bahkan ya orang sholat aja tidak diperbolehkan ya, kadang diganggu gitu. Ada juga anak-anak yang terlantar, kaum muslimah banyak yang diperkosa. Padahal sejarah singkatnya, dahulu orang-orang Yahudi Israel datang ke Palestina itu sebagai pengungsi. Lalu lambat laun mereka menjadi besar, menjadi banyak, dan menjadi kuat sehingga menguasai tanah Palestina dan mereka akui sebagai negara mereka. Jangan sampai hal seperti ini juga terjadi di Indonesia karena kecerobohan satu orang, yaitu Panji Gumilang. Pelan-pelan memperkenalkan budaya-budaya Yahudi, mulai dari tari-tariannya, gerakan-gerakan joget-joget Yahudi gitu ya. Bahkan juga salam Yahudinya yang viral itu ya. Mereka santri-santri Al-Zaitun ya dengan bangganya mengucapkan salam-salam Yahudi. Jadi ada alasan besar kenapa Yahudi Israel ditolak di berbagai macam negara. Terus datang Panji Gumilang dengan soknya, dengan merasa dirinya besar di Indonesia, mau menjalin hubungan diplomatik dengan Yahudi Israel. Tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Indonesia tidak menerima penjajah seperti Zionis Israel. Semoga video ini bisa mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam menempatkan anaknya ke pondok pesantren. Jangan sampai salah pilih pondok pesantren seperti Al-Zaitun. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.